Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih bersama kami di HL Seleb. Ternyata majikan Zailis TKI yang disiksa di Malaysia adalah anggota kepolisian, Polis Diraja Malaysia, PDRM. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya di channel kami. Kasus penganiayaan yang dialami asisten rumah tangga ART asal Indonesia, Zailis di Batu Kep, Kuala Lumpur, menjadi tes keseriusan pemerintah Malaysia menjalankan nota kesepahaman MOU, kata Duta Besar Republik Indonesia Hermono. Kami tidak ingin juga kasus ini seperti kasus-kasus sebelumnya. Banyak ketidakadilan dialami oleh pekerja migran kita, katanya saat ditanya apakah kasus ini bisa mempengaruhi MOU, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Ada staf khusus Perdana Menteri yang menghubungi saya. Dia jamin ini akan diselesaikan secara hukum. Enggak peduli siapa dia. Dia juga tahu kalau si majikan ini polisi. Dia tahu, kata Hermono kepada Antara di KBRI Kuala Lumpur. Hal ini mengingat banyak kasus sebelumnya, seperti yang dialami Adelina Lisau, TKI asal NTT, atau kasus pekerja-pekerja migran Indonesia lainnya yang tidak dibayar gajinya, yang masuk pengadilan tetapi kalah. Indonesia sudah menandatangani MOU yang tujuannya adalah kasus-kasus penyiksaan, pelanggaran terhadap hak-hak PMI sektor domestik ini bisa dicegah. Nah, sekarang terjadi lagi kasus seperti ini. Kita akan melihat kesungguhan pemerintah Malaysia untuk mengatasi masalah ini, ujarnya. Olehnya itu, Hermono mengatakan KBRI Kuala Lumpur akan memonitor secara seksama proses hukum yang akan dijalankan untuk kasus Zailis ini. Dites mereka serius apa enggak? Karena mereka sudah kasih komitmen kepada Indonesia, termasuk kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Kasus ini akan diprioritaskan, ujarnya. Menurut Hermono, kasus Zailis ini yang paling parah sejak MOU ditandatangani pada tanggal 1 April lalu. Akan tetapi di luar itu, KBRI juga menerima laporan kasus-kasus yang lebih ringan. Kami tahu kalau dilapori, atau mereka melarikan diri ke sini, atau ada masyarakat yang melaporkan pada kami. Di luar sana bisa saja banyak yang terjadi, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk melapor, karena selalu di dalam rumah, kata dia. Zailis dalam keadaan luka dan trauma berhasil melarikan diri dari rumah majikannya pada 30 Agustus 2022. Dia dibantu oleh warga yang kebetulan melihatnya sebelum dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan. Saat ini Zailis berada di dalam rumah perlindungan setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Selayang. Meski demikian, KBRI sedang berupaya meminta agar Zailis mendapatkan perawatan terlebih dahulu hingga sembuh sebelum dibawa ke rumah perlindungan. KBRI juga mendapat laporan kalau Zailis mulai terlihat lebih ceria dan kesehatannya membaik. Pihak KBRI juga masih berupaya menghubungi pihak keluarganya di Indonesia. Demikian berita kali ini. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami dan nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa.